Adik-adik yang ada di rumah, kakak undangnya semuanya berdiri. Kita menyanyi lagu Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dengan Tuhan, kami kunjung berkumpul Dia. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik yang ada di rumah, kita menyanyi lagu pembukaan Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setiamu. Engkau telah melindungi kami semua hari lepas hari, hingga pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah impa. Mari Tuhan, berkatilah impa kami, hadirlah di tengah-tengah kami, biarlah impa kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita membaca Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur pasal 136 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 136 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Mazmur. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari sebuah lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Mari kita tunduk kepala, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan membuka firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kami, supaya kami boleh membaca firman Tuhan, kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Dan kiranya firman Tuhan pada hari ini yang akan kami dengar, boleh mengajarkan kami untuk tetap setia mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadirlah bersama kami, berkati ibadah kami pada saat ini. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 29. Kitab Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 29 yang berbunyi, pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara sekalian, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku. Tetapi tidak dapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israellah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikirmu, sebab tentang Masyab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaran Nabi Yesaya. "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang mendengarkannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Selamat pagi adik-adik, puji Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29 dengan judul Aku Semangat Memberitakan Keselamatan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengar cerita tentang pelayanan Rasul Paulus
di mana Rasul Paulus ini sudah menjadi pengikut Kristus sejak dahulu. Nah, tugas Rasul Paulus untuk menceritakan kepada semua orang tentang karya keselamatan yang dilakukan Tuhan Yesus. Tetapi tidak semua orang mau mendengar cerita Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus tidak menyerah. Rasul Paulus tetap semangat untuk memberitakan kasih Tuhan Yesus melalui karya keselamatan yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ternyata tugas memberitakan tentang kebaikan Allah melalui karya keselamatan Tuhan Yesus bukan hanya tugas Rasul Paulus, tetapi itu menjadi tugas kita semua. Jadi, sudah pasti itu semua menjadi tugas kita sebagai pengikut Kristus di masa kini. Gimana caranya untuk memberitakan keselamatan? Karena kita ini tidak pintar berkhotbah, kita tidak pintar mengajar seperti Rasul Paulus. Nah, adik-adik, cara kita boleh memberitakan keselamatan, kita boleh lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita boleh mengasihi sesama kita boleh menolong sesama kita, dan kita boleh berbuat baik kepada sesama tanpa memilih-milih orang atau memilih-milih teman. Jadi adik-adik, tetaplah semangat untuk memberitakan keselamatan Tuhan Yesus melalui kehidupan kita setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa beserta kita. Amin. Adik-adik, sebagai respon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bernyanyi dari sebuah lagu Tiap Langkahku. Puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu Bapa, karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami dalam ibadah kami pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini Tuhan, kiranya boleh mengajarkan kami untuk tetap setia, boleh memberitakan kasih Tuhan Yesus melalui karya keselamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh memberitakan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan bagi kami dalam kehidupan kami setiap hari. Ajarkan kami untuk selalu mengasihi sesama kami, ajarkan kami untuk selalu menolong sesama kami, dan ajarkan kami untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama kami. Ajarkan kami untuk tidak memilih-milih teman. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus senantiasa mencurahkan kasih Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, kami yang masih dalam bangku pendidikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua supaya memberikan kami kesehatan, pertumbuhan yang baik, akal kepintaran yang baik, sehingga kami boleh menjadi anak yang pintar, anak yang boleh menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Tuhan Yesus berkati orang tua kami, papa dan mama kami, berikan senantiasa papa dan mama kami kesehatan,
Berikan mereka kesabaran dalam menjaga kami sebagai anak-anak-Nya. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami hari ini. Terima kasih buat ibadah kami hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Ampuni salah dosa kami, sambut dan kabulkan doa kami pada pagi hari ini yang kami bawakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan kita. Sambil mengiringi persembahan, kita menyanyi lagu Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Adik-adik yang ada di rumah, Kakak undang kita semua berdiri, kita mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, sebentar tadi kami sudah memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami agar boleh berguna di dalam pelayanan kami demi memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, yang masih ada pada kami, kiranya Tuhan berkati agar kami boleh pergunakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi dari lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Kiranya ibadah kami pada hari ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan senantiasa boleh mengajarkan kami untuk selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami pada hari ini. Jaga kami di sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi di minggu depan.